Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jaka Saputra dengan NIM R1J1210888. Untuk memenuhi tugas, saya akan mempresentasikan jurnal atau artikel ilmiah yang berjudul Fases dan Lingkungan Pengendapan Batu Gamping Formasi Berai di Lapangan JK Cekungan Kutai Atas, dengan penyusun Jasmine Mustika Sukmawati, Abdul Rohim, Febriwan Muhammad, Yusuf Firmansyah, dan Lukman, dengan nama jurnal Pajajaran Geosiensi Jurnal. Yang pertama, pendahuluan. Potensi hidrokarbon cekungan Kutai. Cekungan Kutai adalah salah satu cekungan hidrokarbon tersier paling produktif di Indonesia. Bukti rembesan minyak dan gas di cekungan Kutai Atas menunjukkan sistem petroleum yang aktif, dengan formasi berai bagian atas sebagai batuan reservoir potensial. Pentingnya pemahaman reservoir. Memahami dimensi dan karakter reservoir sangat krusial untuk eksplorasi, terutama karena batuan karbonat memiliki porositas dan permeabilitas yang sangat heterogen. Untuk tujuan penelitian, menentukan fases dan lingkungan pengendapan formasi berai bagian atas melalui analisis litofasies dan elektrofasies untuk menilai kualitas reservoir. Geologi regional cekungan Kutai Atas. Cekungan Kutai Atas terbentuk dari Eosen Tengah hingga Pliocene Resem, dimulai dengan fase ekstensional yang membentuk Halfgraben yang terisi sedimen Eosen. Periode Oligosen ditandai oleh fase Sek dengan deposisi karbonat laut dangkal dan sil laut dalam. Pengangkatan pegunungan tengah Kalimantan pada Miosen menyebabkan deposisi delta yang meluas. Penataan ulang lempeng mikro di Indonesia Timur memicu sistem kompresi yang mengaktifkan kembali struktur yang ada. Stratigrafi dan klasifikasi karbonat. Stratigrafi cekungan Kutai Atas terdiri dari batuan dasar, formasi tanjung, formasi bongan, formasi berai, dan sedimen non-laut. Formasi berai, khususnya bagian atas, adalah batuan reservoir batu gamping penting yang mencatat transgresi besar pada Oligosen akhir. Ini merupakan gambar tektonostratigrafi cekungan Kutai. Dewitt et al. 1987. Klasifikasi batuan karbonat. Klasifikasi batu gamping didasarkan pada komposisi butiran dan matriks. Dunham 1962 mengelompokkan berdasarkan tekstur pengendapan seperti lumpur, butiran, dan organisme. Dan Clovan 1971 menambahkan klasifikasi berdasarkan keterikatan komponen saat pengendapan. Baik di bawah ini merupakan klasifikasi batuan karbonat. Yang pertamanya merupakan klasifikasi Dunham tetapi ditambahkan oleh Embry dan Clovan pada 1971 menjadi klasifikasi pada gambar tersebut. Fases dan lingkungan pengendapan karbonat. Fases adalah tubuh batuan dan karakteristik material penyusun yang unik, mencerminkan mekanisme pengendapan tertentu. Asosiasi fases menunjukkan hubungan genetik dan lingkungan pengendapan. Zona pengendapan karbonat laut dangkal, Komar 2004. Yang pertama, off-reef open shelf. Yang kedua, fore-reef slope. Yang ketiga, reef core. Yang keempat, back reef lagoon. Kemudian, analisis elektrofasies. Pola log sumur terutama gamma ray, neutron, dan densitas merefleksikan interaksi akomodasi, suplai sedimen, dan energi pengendapan. Pola dasar log atau silindris, corong, lonceng, simetris, bergerigi mengindikasikan karakteristik lingkungan deposisi. Metode penelitian. Metode ini menganalisis reservoir karbonat di lapangan JK, formasi berai bagian atas, menggunakan data log, sumur, batuan inti, core, sayatan tipis, mud log, biostratigrafi, dan well final report. Yang pertama, analisis litofasies.
Observasi core dan sayatan tipis sumur JK2 dan JK3 untuk menentukan litologi, tekstur, dan biota dominan. Penamaan litofasius mengacu pada klasifikasi Dunham 1962, modifikasi Embry dan Clovan 1971. Yang kedua, interpretasi lingkungan pengendapan. Pengelompokan litofasies menjadi asosiasi fasies berdasarkan kesamaan karakteristik, lalu diinterpretasikan lingkungan pengendapannya menggunakan klasifikasi Komar 2004. Yang ketiga, analisis elektrofasies. Analisis respon log gamma ray, neutron atau NPHI, dan densitas atau RHOB pada 7 sumur dengan JK2 dan JK3 sebagai keywell mengacu pada klasifikasi Kendall 2003. Yang keempat, korelasi sumur. Korelasi hasil analisis litofasies dan elektrofasies dari sumur kunci ke sumur lain untuk merekonstruksi persebaran fasies secara vertikal dan lateral. Hasil analisis litofasies. Analisis litofasies pada sumur JK2 dan JK3 mengidentifikasi beberapa litofasies yang dikelompokkan menjadi asosiasi fasies utama. Sumur JK2 dari interval kedalaman 2860 hingga 2907 meter dan 2956 hingga 2968 meter ditemukan 5 litofasies, yaitu Paxton, Wexton, Bonston, dan 2 asosiasi fasies, Wexton ke Paxton, serta Wexton ke Bonston. Sumur JK3 dari interval kedalaman 2864 hingga 2890 meter dan 2891 hingga 2939 meter, serta sayatan tipis ditemukan 5 litofasies. Yang pertama Wexton, Paxton, Bonston, dan 2 asosiasi fasies, Paxton to Paxton, serta Paxton to Boston. Analisis elektrofasies dan lingkungan pengendapan. Elektrofasies di lapangan JK diwakili oleh pola log silindrikal, menunjukkan energi pengendapan yang stabil dan pertumbuhan cap-up karbonat. Asosiasi fasies dan lingkungan pengendapan Komar 2004. Wexton ke Paxton ditemukan di seluruh sumur, diendapkan di lingkungan inner back reef lagoon. Paxton ke Bonston ditemukan di sumur JK3 utara, diendapkan di lingkungan reef. Wexton ke Bonston ditemukan di sumur JK1, JK2, JK4, JK6, JK7, dan JK8 di arah barat daya hingga timur laut, diendapkan di lingkungan Outer Back hingga reef lagoon. Korelasi fasies dan pola penumpukan. Korelasi antar sumur menunjukkan persebaran fasies dan pola penumpukan karbonat di lapangan JK. Urutan pengendapan. Fasies tertua yaitu Wexton dan Paxton, inner back reef lagoon mendominasi. Selanjutnya Paxton ke Boston ditemukan di arah utara JK. Wexton ke Boston, Outer Back reef lagoon tersebar di arah barat daya hingga timur laut. Pertumbuhan batu gamping terjadi pada fase cap-up karbonat atau agradasi, di mana laju pertumbuhan sama dengan relief, memungkinkan pertumbuhan optimal. Untuk kesimpulan, fasies. 3 asosiasi fasies utama teridentifikasi, yaitu Wexton ke Paxton, Paxton ke Boston. Terbaik. Fasies Paxton dan Boston atau lingkungan terbaik sekitar 10% dari masa batuan. Elektrofasies dan pola penumpukan. Elektrofasies silindrikal menunjukkan penumpukan cap-up karbonat dengan kondisi agradasi. Lingkungan pengendapan. Fasies-fasies tersebut diendapkan di lingkungan inner back reef lagoon, reef, dan outer back reef lagoon. Sekian, terima kasih. Saya kira itu yang bisa dapat saya sampaikan. Atas kekurangannya mohon dimaafkan. Akhir kata, wabillahi
warahmatullahi wabarakatuh.